Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan dalam program Good News kali ini dengan tema Amazing Grace yang diambil dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemerdekaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu Rasul Paulus berkata, hanya Yesuslah yang bisa memerdekakan kita secara sungguh-sungguh. Maka itu Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, saudara. Artinya bahwa keselamatan itu bukan dengan usaha manusia, dengan pekerjaan manusia, dengan perbuatan baik kita. Tetapi keselamatan itu atau kemerdekaan itu hanyalah kasih karunia Tuhan. Maka Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu bukan karena usaha manusia, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita beroleh keselamatan. Maka ada pesan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ini, saudara. Yang pertama adalah Paulus berkata, karena kamu sudah diselamatkan dan keselamatan yang kamu terima itu cuma-cuma, maka kamu harus tetap berdiri. Berdiri teguh, itu yang pertama. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1 bagian yang B, di situ dikatakan berdirilah teguh. Rasul Paulus ingin supaya kita tetap berdiri teguh. Artinya apa, saudara? Artinya kita tetap berdiri di jalan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jangan kemudian kita menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua adalah jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang 1 bagian yang C, tadi dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan ketika kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Artinya jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh iblis. Tetapi kita mau hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita mau hanya menghamba kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis. Pesan Paulus yang ketiga adalah di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di situ dikatakan ia mau melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mau melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang kita lakukan bukan untuk beroleh keselamatan, saudara. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada teman-teman kita, berbuat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, bahkan berbuat baik kepada orang-orang yang menganiaya, membenci kita. Supaya terang Kristus, terang Natal itu dirasakan oleh banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.